salah satu soal yang bagus ini ya di teks 2 ini. Jadi katanya ada butir air hujan kalau jatuh ke atap bentuknya bidang miring ABCD ya. Kalau jatuh bentuknya daerah W elips ini. Tapi tentu susah ya kalau kita mau ngitung pakai luasan elips. Sehingga katanya definisi basah itu adalah kalau misalkan tetes air hujannya itu membasahi bidang A, B, C aksen, D aksen. Nah, jadi nanti eh, jejak butir air hujannya berbentuk cakram atau lingkaran gitu ya. Daerahnya daerah V ya, ada jari-jarinya. Oke, nah kemudian di sini definisi basah itu jadi kalau misalkan yang ini tertutup ini. Jadi bidang miring ABCD itu basah ya, basah. Kalau misalkan bidang yang imajinasi ini basah gitu. Jadi kita harus membuat bidang imajinasi untuk mencari luasan basahnya ya, bukan dari bidang miringnya. Sehingga kalau misalkan ada ini nih ya, ada atap rumah berukuran panjang 3 meter dan lebarnya 1,5 meter. Ya, diketahui sudut kemiringan atap adalah alfa. Nah, kita harus cek ya sudut kemiringan yang dimaksud itu yang mana gitu kan. Ini saya akan buat proyeksinya biar lebih tergambar dan agak besar. Jadi yang ini akan saya crop saja. Ini atap yang ini nih saya crop. Nah, biar lebih tergambar saya gambarkan lebih besar lagi. Nah, biar lebih terbayang. Oke. Nah, kemudian kemiringan tuh yang mana sih? Kemiringan tuh yang ini. Nah, yang ini nih ya. Oke. Kemiringan tuh adalah yang ini. Sehingga sudut yang dibentuknya jadi sama. Nah, ini bidang imajinasinya yang akan kita hitung sebagai luas basahan. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, ini. Nah, ini bidang imajinasinya. Sesuai dengan gambar yang ini kan. Jadi, saya balikin. Nah, kelihatan kan? Bidang basahan imajinasinya yang sebelah atas itu yang tetap bisa kita tuliskan bahwa panjang yang atas ini ya sama dia 3 juga gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah sudut sudut yang dibentuknya sudut alfanya di situ. Kalau ini alfa, berarti ini juga alfa ya kan sudut dalam berseberangan sama besar gitu ya. Nah, yang diketahui ini 1,5 berarti ini juga sama 1,5 ya. Nah, panjang inilah yang kita tidak ketahui. Kenapa? Karena kita mau nyari bidang basahan yang ini. Yang ini yang basah itu. Nah, bidang ini nih. Ah, bidang ini yang saya arsir. Ini luas bidang basahan. Luasan bidang basah. Luasan bidang basah. Jadi bukan yang miring ya. Ini luas bidang basahnya. Oh, jadi 3 dikali X. Iya, jadi kita mau nyarinya 3 dikali X. Nah, kalau secara logika, kalau kita mau nyari luas bidang basah ini, 3 dikali X. Jadi luasan bidang basah kalau kita cari 3 dikali X. Nah, X-nya bisa didapat dari mana? X-nya. Nah, X-nya itu kan perhatikan bahwa ini adalah samping, gitu ya. Ini kan samping ya. Dan ini miring. Jadi kalau samping miring berarti apa? Cos ya. Jadi cos alfanya adalah X dibagi miring. Miringnya udah ada 1,5. Oh gitu ya. Nah, sehingga X-nya bisa diketahui. Kenapa? Karena diketahui di soal cos alfanya 2/5. Cos alfanya 2/5. Oh, jadi saya bisa nyari X-nya. Ya, lanjutin. Oh, berarti 3 dikali X-nya itu adalah cos alfa dikali 1,5. Nah, cos alfanya di soal 2/5 dikali 1,5. 1,5 dibagi 5, 0,3 ya. Gitu. Ya, 0,3 dikali 3, 0,9 gitu ya.
0,9 dikali 2. Kalau nggak mau dituliskan juga nggak apa-apa, ditulis gini doang nggak apa-apa. Nah, kenapa kita mau apa namanya? Kita harus tahu luasan bidang basah karena kita mau nyari jumlah butir air hujan. Sedangkan jumlah butir air hujan itu dicarinya dengan cara jumlah butir air hujannya kita cari dengan kan secara logika kita bisa tahunya berapa banyak butir luasan butir yang menutupi semua bidang basahan. Jadi kalau jumlah butir itu tinggal luas bidang basah ya, luasan bidang basah tinggal dibagi luas jejak butirnya. Luas jejak butir air. Hmm. Luas bidang basahnya kan ada tuh langsung tadi kita cari 3 kali 2 dikali 0,3. Nah, luas jejak butir air itu bentuknya apa? Bentuknya lingkaran. Karena lingkaran berarti tinggal dicari luas luas lingkaran gitu ya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. R-nya ada tuh. Akar 4 per pi. Jadi tinggal dimasukin pi akar 4 per pi dikuadratkan. Itu ya. Udah tinggal langsung hitung saja. Atas ini meter persegi, yang di bawah milimeter persegi sesuai satuan di soal. Nah, untuk menyamakannya jadi ubah jadi milimeter ya. Berarti jadi 3 kali 2 kali 0,3 gitu kan dibagi 4 dikali 10 pangkat 6. Ya kan meter persegi ke milimeter persegi 3 kali setiap loncatnya dikali 100 atau 10 pangkat 2. Oke, ini jadi coret nih. 2 ya, gitu kan? Jadi 0,3 dikali 3 0,9 dibagi 2 0,45. 0,45 dikali 10 pangkat 6 450.000. Jawabannya yang gitu. Nomor 6. Atap suatu rumah dengan sudut kemiringan alfa memerlukan paling sedikit 4 juta air 4 juta butir air hujan untuk membuatnya basah. Jika sudut kemiringan atap berubah jadi beta dengan perbandingan cos alfa cos beta 2:3, jumlah minimal butir air hujan. Oke. Nah, soal nomor 6 itu seolah-olah kita harus dari awal ngitung lagi ya. Kalau alfanya dan betanya ada, jumlah butir air hujannya ada, seolah harus dihitung lagi muter-muter gitu ya. Padahal tidak usah. Tinggal kita lihat hubungan di sini nih, lihat. Luasan luasan dan cos alfa itu berbanding lurus. Luas berbanding lurus dengan cos alfa. Ya. Jadi saya tulis lagi sini luas berbanding lurus dengan cos alfa. Dan kita lihat nih ketika kita mencari jumlah butir itu sebanding dengan luas. Nah, oh jadi gitu. Saya tulis di sini dulu deh. Ternyata jumlah butir itu sebanding dengan luas dan luas itu sebanding dengan cos alfa. Oh, ini jadi kayak silogisme dong. Bisa saya simpulkan kalau jumlah butir itu sebanding dengan cos alfa. Oh, berbanding lurus. Oh, berarti tinggal langsung saja ya. Tinggal langsung saja jumlah butir yang diketahui itu 4 juta untuk sudut cos alfa kemiringannya. Nah, yang ditanyain ini berapa juta kalau sudutnya cos beta. Jadi gini aja sebetulnya, sederhana kan? Cos alfa dibanding cos betanya ada di soal 2:3. Oh, udah tinggal langsung hitung. 4 dibagi 2 ya. 2. Jadi tanda tanyanya adalah 2 dikali 3. Jadi 6 juta. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjutin ya. Kayak ini juga sama sebetulnya ya. Pakai yang tadi prinsipnya. Hanya di sini diketahui sin. Nah, jadi kita akan bikin segitiga. Nah, siku-siku ya. Sudut istimewa kan? Sudut istimewa. Triple Pitagoras ya. Jadi kalau sinnya alfa, nah, sin demi depan miring. Berarti 3, 5. Nah, gitu ya.
Kalau sinnya 3/5, berarti cosnya 4/5, gitu kan? Cos alfanya 4/5, gitu kan? Nah, sekarang di sini sin betanya 4/5. Nah, oh berarti betanya tuh yang ini nih. Nah, biar apa? Biar depan, ini jadi depannya, jadi miringnya 4/5, gitu ya. Kalau sin betanya 4/5, otomatis cos betanya 3/5, gitu kan? Udah kayak tadi lagi, sekarang tinggal yang dibandingin. Yang sudut kemiringannya alfa 4 juta. 4 juta butir sebanding dengan kemiringan atap cos alfa. Nah, itu yang tadi lagi. Kemudian kalau cos beta berapa? Oke, masukin lagi aja. Ya, 4 juta. Nih, cos alfanya 4/5. Oke, terus ini cos betanya 3/5. Oh, udah. Nih, per 5-nya coret ya. Terus 4-nya juga coret. Nah, jadi 3 kali 1 juta. Jawabannya 3 juta. Gitu. Nah, kita kemudian bertemu dengan soal nomor 8. Soal nomor 8 ini, kalau sekilas kita perhatikan, ketika diketahui luas 2 meter persegi basah dalam 1/4 menit, kemudian kalau luasannya atapnya 3 kali 1,5 dan sudut kemiringannya 60 derajat, itu akan dihitung luas total dan kemudian nanti tinggal dikali 1/4 untuk 2 meter persegi. Jadi nanti kita bagi 2 terus dikali 1/4 gitu ya. Nah, sebetulnya soal ini ingin mengecoh kita untuk itu. Jadi kalau misalkan hujan itu kan terjadinya nggak per 2 meter persegi, betul nggak? Jadi kalau ada bidang datar 2 meter persegi kehujanan 1/4 menit, kalau lebih luas dari itu, di tempat yang sama gitu ya, di atap yang sama, pasti kena hujan bareng dong, bener nggak? Kan hujannya nggak akan di situ dulu ya. Misalkan hujannya geser per meter persegi, habis di situ beres, langsung dia geser ke sini gitu ya, ke sebelahnya misalkan, ke situ. Beres di situ, langsung geser gitu. Enggak kan? Hujannya nggak pindah-pindah per meter persegi kan? Yang namanya hujan langsung membasahi secara bersama-sama luasan berapapun. Makanya untuk nomor 8 itu sebenarnya jawabannya, kalau nalar kita terkoneksi dengan nalar asli, nomor 8 itu soal yang bisa dijawab kurang dari 1 detik setelah membaca soal gitu. Jawabannya sama 1/4 menit, tidak tidak berubah. Jadi mau atapnya 2 meter persegi, mau 5 meter persegi, hujannya bareng di situ. Jadi ya berbarengan ke semua luasan gitu ya. Ibaratnya gini, misal, harus pakai asumsi. Ibarat saya masak telur satu ya, kondisi air sudah mendidih dalam panci. Telur satu, saya masak berapa menit? 5 menit. Kalau telurnya 10 kan nggak jadi 50 menit. Kalau telurnya 10 kan dimasukin bareng gitu. Jadi tetap sama 5 menit juga. Jadi ngerebus telur 5 menit, satu buah atau butir, sama 10 butir sama 5 menit juga. Tapi dalam kondisi airnya sudah mendidih ya. Kalau airnya belum mendidih, lain lagi cerita karena nanti ada pengaruh sifat fisika di situ. Gitu ya jadinya ya. Analoginya ke situ ya.